Hai guys, di pagi ini gue mau cerita nih. Gue mau videoin sekitar tempat kerjaan gue aja ya. Namanya karyawan kan. Aktivitas hari ini. Soalnya di tempat lingkungan kerja gue itu sangat luar biasa sih. Banyak orang-orang istimewa di tempat kerja gue, ya kan. Sorry ya, ada yang banyak yang tunanetra, ada yang keterbatasan, ada yang tangannya ini juga, ya kan. Banyak sih. Sorry ya, pembahasannya nanti langsung aja. Nanti kalau misalnya gue harus buat video kayak gimana aja, nanti likes terus komen juga apa aja untuk videonya yang lebih bagus dari video yang hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Kita bisa belajar dari video ini ya. Banyak orang-orang di sekitar kita yang masih istilahnya banyak yang masih lengkap, organ tubuhnya masih lengkap, tapi masih yang minta-minta. Nah, di sini di tempat kerja gue ini banyak yang istilahnya istimewa, banyak yang tunanetra segala macam, tapi dia itu masih bisa mencari pekerjaan, ya kan, tidak mau minta-minta. Bahkan mereka itu nggak mau kalau misalnya di belas kasihan dikasih ini, mereka masih mikir istilahnya mereka kan selaginya. Gue pernah ini sih nanya ke teman-teman gue yang lain, kenapa kalian kan ternyata kenapa nggak di rumah aja usaha segala macem. Tapi dia berpikir dan kalau misalnya dia itu lebih enak kerja karena nggak minta-minta, itu dosa menurut mereka ya. Nah, kalau misalnya ini lebih lanjutnya, kalian nanti lihat aja deh videonya, ya kan, lingkungan kerjaan gue kayak gimana. Itu banyak yang ada yang suami istri juga, ada satu orang sih, dan lain kata lah bentuk lingkungan kerjaan gue kayak gimana. Pantengin terus ya. Dan kalau misalnya yang belum like, komen, share, dan subscribe ya. karena gue baru nih, butuh banget. Karena kalau misalnya kalian banyak yang subscribe dan untuk like, nanti kan otomatis gue lebih semangat lagi nih untuk bikin videonya. Oke, pantengin terus. Halo, wajar Wai. Ini wanita paling Kalau cantik. gitu apa saja Bapak yang di berapa Di suami istri, dia lagi online loh. ya, Ini nih istrinya paling cantik gitu. ya sama Terus kayak gitu aja lu, itu banget sih lu. Apa sih? 2883 belakangnya Pak ya. Apa sih namanya? Itu kalau untuk satu tambahan Bapak pernah dibuat So, belum itu tukang banget sih foto-foto lu. yang lain? Apa? Masih jaim. Tua atau segala macam, gimana ya? Ya, intinya sih yang pertama kita bekerja dengan hati gitu. Kalau pertama kita ikhlas bekerja dan cari apa niat kita untuk kerja, motivasi kita misalkan keluarga. Bagi yang udah berkeluarga misalkan istri, orang tua, kalau dari keluarga kita bisa memotivasi diri kita untuk semangat bekerja, ya pasti kita bisa sukses. Dan pastinya diimbangi dengan doa, usaha, doa terlebih dahulu lah sebelum memulai aktivitas. Kita ibadah dulu sama Allah, habis itu tinggal kita usahanya maksimal apa enggak gitu. Karena gitu. doa semaksimal apapun kalau usahanya juga nggak maksimal, ya sama aja bohong. Harus diimbangi gitu. Ya, terus Alfian pernah nggak terpuruk nih dalam kehidupan? Maaf ya Alfian ya, kalau bisa Alfian sekarang kan nggak bisa lihat nih, maaf ya. Iya. Gimana tuh? Bisa pernah terpuruk nggak? Kalau terpuruk pernah. Dulu kan waktu SMA itu pertama kali udah mulai nggak melihat atau parah, sampai ada teman yang bilang kalau lu mah mau sukses nggak bakal bisa. Kalau Ya lu Allah. mau berhasil, mau bisa bahagiain orang tua lu, ya lu paling jadi tukang pijit. Ya lu gitu beneran ya? Iya, atau enggak kalau lu benar-benar mau nih bagian orang tua lu, mau banyak uang, lu jual aja ginjal lu. Nanti Astagfirullahaladzim. lu jual, duitnya bisa lu pakai buat naikin haji orang tua lu, Ih, buat sekolah gila ya. adik-adik lu. Temen SMA gitu Iya, ngomongnya? temen SMA gue pernah ngomong begitu, dan itu menjadi Motivasi. acuan gue sih untuk bisa buktiin ke semua orang, termasuk ke dia, kalau nggak semua tunanetra dengan keterbatasan itu bisa cuma sekedarnya tukang pijit atau jual ginjal, tapi bisa Iya. berbuat lebih gitu. Iyalah. Walaupun kita punya keterbatasan, tapi kita punya kemampuan yang melebihi batas daripada orang pada umumnya gitu. Iya betul. Nah,
kalau misalnya Alfian kan sekarang udah punya istri, alhamdulillah ya Yan ya. Iya, Itu salah satu motivasi pastinya kan dalam kehidupan Alfian ya. pastinya itu. Heeh. Terus gimana nih kalau misalnya Alfian dulu apa namanya, kan dulunya kenapa sih kalau misalnya boleh tahu, maaf ya Kalau itunya. tulang netranya itu karena dulu pernah jatuh, kata dokter itu umur 3-4 tahun jatuh duduk gitu, kena tulang ekor. Ya. Larinya itu langsung ke syaraf mata, jadi dampaknya nggak langsung saat itu juga, jadi beberapa tahun kemudian SMP SMA itu semakin menurun penglihatan, efek dari jatuh waktu kecil itu, jadi saraf matanya rusak gitu, apa retinanya gitu. Oh gitu. Ya udah, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman kita ya Yan ya. Kalau bisa ini udah kita aja. Makasih ya Yan.